Selamat sore, ibu-ibu yang saya kasih di dalam kasih Tuhan, ibu-ibu yang cakap, ibu-ibu yang cantik, tapi cantik bukan di luarnya aja ya, tapi hatinya juga cantik. Kita mulai PWK pada sore hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami, Bapa yang kita sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sore hari ini Tuhan, hamba boleh, ya Tuhan, berada di tempat ini melalui udara walaupun ya Tuhan. Tapi hamba sungguh bersyukur, karena kekuatan hamba hanya pada Engkau. Kesanggupan hamba pada saat ini bukan karena kekuatan hamba sendiri, tapi karena anugerah-Mu Tuhan, kemurahan-Mu yang Kau berikan pada hidup hamba. Tuhan, Kau berfirman Tuhan, beri hikmat wahyu pengertian pada hamba-Mu ini, karena tanpa Engkau yang berbicara hamba tidak mampu dan sanggup Tuhan. Berbicaralah sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu yang akan bekerja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang saya kasih di dalam kasih Tuhan, mari kita mulai renungan firman Tuhan pada sore hari ini di PWK GIA Condrokusumo. Biar kita mengerti dan tanggap apa yang terjadi di saat ini. Walaupun kita wanita, tapi kita mempunyai hati, kita mempunyai beban. Bukan saja untuk keluarga, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk bangsa ini. Saya mengambil ayat di dalam Ester ini. Saya hanya melihat Ester ini, dia katakan kasih, kasih, kasih dan kasih. Saya beri judul pembalikan keadaan. Ester pasal 4 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Demikian bunyi firman Tuhan. Ini tentang Ester. Ester sudah menjadi ratu. Tapi dia ketika mendengar Mordekai bilang bahwa bangsanya akan dibinasakan semuanya. Tidak luput juga Ester yang di dalam istana. Ketika Ester mendengar itu, dia tanggap, mendengar dengan positif apa yang akan terjadi. Dia tidak egois, walaupun dia sudah menjadi ratu, mungkin dia bisa saja berkata, enggak mungkin, aku kan dilindungi oleh raja. Tidak mungkin aku juga sampai dibinasakan, kan aku berada di dalam istana. Itu kesempatan Ester setelah mendengar, dia menangkap yang positif. Tapi ini bertolak belakang dengan Wasti. Wasti ketika raja senang, dia merayakan negaranya yang makmur, dan raja ingin memperlihatkan kecantikan Wasti. Tapi Wasti berpesta pora sendiri dengan para teman-temannya, mungkin dayang-dayangnya semuanya. Hingga Wasti tidak tahu waktu. Waktu raja memanggil dia, dia tidak mau. Menolak, dan raja sangat marah. Hingga ya ratu, jabatan ratu dicopot dari Ratu Wasti ini. Dan diberikannya kepada Ester. Tapi demikian juga kehidupan orang. Meskipun dia berada mungkin hartanya banyak di istana yang demikian enaknya,
makan, dilayani segala apa ada. Tapi ketika dia mendengar akan bangsanya yang akan dibinasakan, dia tanggap, dia mengerti. Bahkan dia bilang, dia akan berpuasa 3 hari 3 malam. Tidak makan, tidak minum, semua dayang-dayangnya juga. Semua bangsanya juga semuanya disuruh berpuasa. Berpuasa tidak saja berpuasa, mungkin mereka meratap-ratap supaya jangan dibinasakan kehidupan mereka. Tapi ini Ester itu dia pandai sekali. Dia hanya minta kasih 3 kali Ester sebutkan. Itu di dalam Ester pasal 5 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja. Dan Haman maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Ini pasal 7 ayat 3 juga. Maka jawab Ester sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba, atas permintaan hamba, dan bangsa hamba, atas keinginan hamba. Ester 8 ayat 5. Serta sembahnya, jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Ya, raja Ester menghadap raja itu bukan sembarangan, karena kalau belum waktunya menghadap raja, maka nyawanya yang akan hilang. Tapi Ester ini mempertaruhkan nyawanya. Dia berkorban. Korban itu sebenarnya sakit sekali. Korban itu harus kita tulus. Korban itu harus kita memang benar-benar rela. Daging kita dipotong. Mungkin korban uang, mungkin untuk persembahan, perpuluhan. Sebenarnya keadaan rumah tangga aja belum mencukupi. Tapi ketika kita mau memberikan dengan hati yang tulus, bukan untuk nanti diberi lagi 10 kali lipat ataupun 100 kali lipat. Ya. Meskipun begitu ya, hati kita itu harus tulus sekali. Karena di dalam Tuhan juga mengerti. Dia tidak akan berhutang kepada kita. Dia tahu korban itu sakit. Korban disakiti orang lain. Korban karena kita mungkin menolong saudara kita. Mungkin kita akan membeli mungkin baju. Ataupun keinginan kita mungkin beli tas yang bagus. Tapi ketika kita harus memberi, maka itu tidak akan bisa kita lakukan. Memberi terlebih dahulu kepada mereka yang kekurangan. Itu adalah satu korban belum apa-apanya. Bila dibandingkan dengan Ester ini, dia rela berkorban. Kalau raja tidak berkenan, ya maka nyawanya yang akan dipertaruhkan Ester di hadapan raja. Tapi ketika dia mendapatkan kasih yang dari raja, maka raja memperkenankan Ester untuk meminta sesuatu. Tapi raja katakan, setengah dari kerajaan pun akan kuberikan. Tapi Ester tidak, aku minta kasih yang dari raja. Dia juga korban, dia juga tulus, tapi dia juga cerdik. Karena dia tahu apa maksudnya dia. Supaya Haman itu juga dibawa ke perjamuan pesta itu. Haman dan raja juga Ester. Hanya itu, tidak orang luar yang akan
ada di perjamuan itu. Ester juga cerdik sekali. Bahkan raja sampai berkata, apa toh maksudnya Ester seperti itu? Ketika dia bercerita kalau ada orang yang jahat ingin membinasakan bangsa Yahudi. Dan raja tanya, siapa toh? Maka ada Haman di tempat itu. Haman dia orang yang jahat itu. Maka raja marah sekali. Bahkan akan menyulakkan Haman di atas tiang. Dan ini pembalikan keadaan ketika hati kita tanggap, mendengar dengan positif apa yang dimaui Tuhan dalam hidup kita. Kita menjadi ibu-ibu juga, enggak kita mungkin istri penolong juga, bukan istri perusak atau perongrong, bukan untuk ya keluarga kita supaya kocar kacir, bukan. Tapi kita harus menjadi penolong yang benar-benar penolong, harus mengerti. Kalau kita sudah diselamatkan satu keluarga orang satu, maka kita harus tanggap. Ketika suami kita belum ya bertobat, kita harus tanggap, kita harus mengerti. Anak-anak kita juga apa? Kalau mereka hendak diselamatkan oleh Tuhan Yesus, nanti mereka berada di tempat mana? Itu hati kita sebagai ibu-ibu harus tanggap. Pada keluarga terlebih dahulu, orang yang dekat kepada kita terlebih dahulu, kita harus ada kasih. Karena kasih itu yang akan membuat orang itu dia tidak mungkin, aku mungkin ya sudah berbuat ini baik seperti itu mungkin terhadap suami. Tapi suami membalasnya seperti ini. Mungkin serong, ya mungkin mengkhianati keluarga, kawin lagi. Dan kita sebagai istri harus tanggap. Tidak kita membalas apa yang suami kita lakukan, tapi untuk menyelamatkan. Apa toh? Kasihan karena orang kalau seperti itu dia hidupnya mungkin kalau dia berada di istrinya muda mungkin dia pikiran nanti istri tuaku bagaimana. Kalau istri tua nanti bagaimana istri mudaku. Dan itu apalagi kalau suami kita belum bertobat, serong, apalagi kalau hidupnya tidak benar, minum-minuman keras. Mungkin juga ya merokok itu hal sepele, tapi itu sesuatu yang pergumulan panjang. Saya sendiri juga ya merasakan seperti itu. Karena merokok apa bisa masuk kerajaan surga? Meskipun di Alkitab tidak ada, tapi Tuhan bilang jangan membeli ya uangmu terhadap barang yang sia-sia. Rokok aja kita di dunia ini masuk pom bensin aja tidak boleh. Apalagi di surga, apa boleh kita? Itu pergumulan yang harus kita gumulkan. Meskipun kelihatannya sepele, dosa yang sepele. Mungkin tidak apa-apa, tapi kita harus tanggap. Kalau kita mengerti kebenaran, kita harus terus bergumul untuk suami kita. Ketika keluarga kita satu-satu bertobat, maka itu sesuatu hal yang luar biasa. Pergumulan kita di dalam doa-doa kita. Kalau kita mau merendahkan hati, berdoa memohon kepada Tuhan. Karena itu di Yesaya pasal 22 ayat 30. Kasih tidak saja berkorban tapi juga ada tindakan. Seperti firman Tuhan katakan, apakah ada orang yang berdiri di tengah-tengah bangsa ini, keadaan seperti ini. Yesaya pasal 22 ayat 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Pasal 31. Maka aku mencurahkan geramku ke atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah.
Ya, orang kalau kita belum bertobat, belum mengenal Tuhan Yesus sebagai percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat penebus kita, apakah kita tidak sedih melihat keluarga kita nanti, apa kita enak-enak sendiri, ya ben aku wis bertobat, aku mesti masuk surga. Urusan belakangan, suami dan anak-anakku urusan belakangan. Tapi tidak, Tuhan cari. Ada orang yang berdiri di tengah-tengah, ya, di celah-celah. Apa itu? Itu adalah pilar doa. Ketika kita berhadapan, maka kemitraan kita adalah dengan Yesus, kita dan Roh Kudus. Itu adalah kemitraan. Bahwa kita, doa-doa kita disampaikan ke hadapan Bapa. Dan nanti Bapa yang bertindak dengan kuasanya. Ketika kita mau meratap, berdoa, mengadu, mengerang, bahkan sampai seperti perempuan yang akan melahirkan itu, rasanya, sakitnya, katanya ibu-ibu 1000 jadi 1. Tapi ketika sudah melahirkan bayinya itu, maka kita akan bersuka cita. Demikian, kalau kita ingat akan keluarga kita, kita sadar, kita tidak saja diselamatkan ini terus kita was tak pek dewe, yang lainnya tidak urusan. Apalagi sampai kita ke orang lain, keluarga kita aja kita tidak mau mengerti, ya, balas dendam terhadap suami, suami balas dendam pada istri, anak-anak sama orang tua. Dan nanti bagaimana keluarga itu jadinya? Ya, harus ada orang yang berdiri di celah-celah keluarga itu. Ibu-ibu yang saya kasih di dalam kasih Tuhan, kita sebagai wanita, kita sebagai perempuan menjadi penolong untuk keluarga kita, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk memporak-porandakan keluarga kita. Ah, enak we aku senom we kawin lagi. Yang laki juga gitu. Ah, aku masih muda aja, kawin lagi. Bukan, Tuhan tidak mau. Tuhan benci perceraian itu. Tuhan tidak mau. Karena kedegilan hati manusia, maka diperbolehkanlah untuk bercerai itu. Meskipun itu di dalam, ya, firman Tuhan dikatakan, kalau orang bercerai, maka kalau orang itu kawin lagi dikatakan dia berbuat zina. Dan dalam keadaan seperti ini, apakah kita mumpung belum, ya, dimusnahkan, Tuhan akan geram, akan membinasakan kalau sudah, ya, jeritan orang-orang sampai ke hadapannya. Seperti sekarang keadaan seperti ini. Mungkin bangsa ini juga mengalami hal yang ekonomi kesulitan sekali. Mungkin karena, tapi kita mempunyai pemimpin, presiden yang bijaksana. Dengan para menteri-menterinya bekerja sama. Sampai masuk ke kampung-kampung. Sampai masuk ke tempat gang-gang untuk membagikan, ya, sosial untuk tepat kepada sasarannya. Dan saya bersyukur pada Tuhan. Mari kita berdiri bukan saja untuk keluarga kita belajar untuk keluarga terlebih dahulu. Untuk bangsa kita. Tapi apa yang menjadi penghambat doa-doa kita tidak terjawab? Di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa dosa yang menjadikan penghambat. Tuhan tidak tuli, Dia maha mendengar. Tapi yang merupakan Tuhan tidak mendengar doa-doa kita adalah dosa-dosa kita. Tuhan tidak digerakkan oleh kita mungkin seperti Indonesia ini, ekonomi seperti ini. Perusahaan-perusahaan banyak yang tutup. Dan banyak orang-orang kecil menderita. Tuhan tidak digerakkan seperti itu. Tapi Tuhan digerakkan hati yang berdoa. Dia digerakkan oleh doa. Maka kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita harus bersatu untuk negara ini. Bukan saling menjatuhkan satu dan yang lainnya. Tapi untuk sama-sama membangun
bangsa ini, membangun negeri ini supaya makmur, damai, sejahtera kembali. Supaya yang sakit, ya tidak terlampau banyak korban. Dan dalam keadaan itu supaya Tuhan membalikan keadaan. Ya, di dalam 2 Tawari pasal 7 ayat 14, ini ayat terakhir. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Ketika kita mau merendahkan diri dan berdoa, maka Tuhan akan mendengar. Dia akan, matanya akan terbuka dan telinganya akan menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Ketika kita mau merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berdoa, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Tuhan akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa kita semua serta memulihkan negeri ini. Demikian ibu-ibu yang saya kasih, mari kita jangan dikatakan kita wanita yang lemah, tapi biarlah kita menjadi wanita yang tangguh, wanita yang cakap di dalam Tuhan. Tidak saja cantik muka kita, tapi hati kita juga harus cantik. Kita harus setia kepada keluarga kita. Apalagi bisa berdoa untuk orang lain kalau kita pada keluarga sendiri juga tidak setia. Doa, doa dan doa. Karena kalau kita mungkin karena kemalasan kita hingga sampai kita kalau orang itu tidak ada sesuatu yang mungkin masalah yang besar, mungkin kita enak-enakan aja dah. Berdoanya ya sudahlah Tuhan, wes sudah gitu. Nanti kalau tidur juga, Tuhan aku mau tidur sudah ya, nanti biar aku mimpi yang indah-indah. Tuhan aku mau makan ya, gitu, berkati makanan ini ya Tuhan, terima kasih buat berkat-berkatnya gitu. Dan ini kita ini, tapi kalau kita di Tuhan, kan Tuhan bilang, barang siapa aku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, kita harus merelakan hati kita, apapun yang kita lakukan. Seperti Esther ini, dia tulus, dia ada kasih terhadap bangsanya. Juga demikian Kristus yang telah mati untuk kita, dia rela mati untuk umat manusia. Dia yang terkutuk karena kita yang terkutuk ini hingga menjadi Tuhan Yesus terkutuk di atas kayu salib. Tapi dia menang. Dia kalahkan maut. Dia bangkit hidup untuk kita. Dia sudah berikan Roh Kudusnya. Kita tidak usah minta Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita. Tinggal kita aktifkan. Mau kita aktifkan apa enggak? Apa kita mau matikan? Kita mau selekan di sana wes di tempat pojok sana enggak, supaya enggak kita ganggu-ganggu kita. Karena kalau Roh Kudus itu roh kebenaran, maka kebenaran yang dia harus tegakkan. Kalau kita tidak mau, daging kita tidak mau kalau dipotong-potong, maka tidak bisa. Roh Kudus sudah diberikan dalam hidup kita. Itu hujan awal itu adalah apa? Hujan Roh Kudus. Karena anak-anakku akan bernubuat demi namaku. Orang tua pemuda-pemuda akan bernubuat. Karena apa? Curahan Roh Kudus itu. Dan ini hujan akhir itu apa? Hujan pertobatan. Hujan pertobatan. Karena tidak mungkin ya, aku setiap hari sudah ke gereja melayani Tuhan aja seminggu dur 7 kali. Tidak mungkin aku dosa. Tapi Tuhan katakan, aku tidak senang dengan penyembahanmu. Aku tidak senang dengan ibadahmu. Bahkan membuat aku sampai payah.
Karena tidak mau mendengarkan suara Tuhan, tapi mendengarkan suara hati sendiri. Sak karep-karepku dhewe hidupku enak. Nurut Tuhan, wah payah. Ngene nurut hukume ngene ra entuk, ngono ra entuk ya. Kalau kita melanggar dari hukum-hukum Tuhan, kita jatuh dalam dosa, apa Tuhan tuh enggak sedih? Tuhan tuh nangis. Dia nangis, dia sayang pada kita. Dia nangis, dia mencucurkan air mata. Anakku, anakku, kembalilah anakku, jangan sesat anakku. Ya, seperti si sulung dan yang bungsu itu. Tapi begitu hati Bapa, hati yang penuh kasih. Mari kita di saat seperti ini ibu-ibu, kita jangan memikirkan diri kita sendiri, kita percaya bahwa apa yang diperlukan, butuhkan kita, Tuhan pasti menyediakan. Tuhan terlebih besar dari ekonomi kita. Tuhan lebih besar dari permasalahan kita. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa. Bila kita merendahkan hati, berdoa mencari wajah-Nya, maka Tuhan akan membalikan keadaan. Seperti Esther ini Tuhan membalikan keadaan. Bahkan dia mendapatkan harta yang berlipat-lipat kali ganda. Demikian hidup kita. Kita harus apa toh yang tidak bisa Tuhan perbuat untuk kita. Tuhan bisa melakukan apapun. Jangan khawatir. Jangan kita takut. Ya hal yang semacam itu hanya di dunia hanya sementara. Tapi kita harus mencari kekekalan kelak. Kita harus ajarkan kepada anak-anak kita. Taurat Tuhan itu siang dan malam. Waktu kita duduk, waktu kita berbaring, waktu kita berjalan. Kita harus senantiasa perdengarkan firman Tuhan. Demikiannya dapat saya sampaikan. Mari kita terus hati yang melekat kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan mengetok-ngetok pintu hati kita. Tapi kita tidak mau bukakan, kita keraskan hati kita. Hati kita menebal dengan ya mungkin lah kayak enakan. Hidup yang berpesta pora mungkin enak. Hidup yang bergelimang dosa enak. Memang dosa itu manis. Tapi ujungnya nanti maut. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya mau menyanyikan satu pujian. Selamatkanlah waktumu. Selamatkanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini, waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Jemakan Yesus hidup. Yesus hidup di dalam hatimu. Hidup sebagai Raja dan Tuhanmu. Sungguh-sungguh indah. Mari kita berdoa. Kita tutup persekutuan sore hari ini. Yesus sekiara lama, sekiara lama, sekiara lama. Sekiara lama, sekiara lama, sekiara lama, sekiara lama, sekiara lama, sekiara lama. Segala puji, hormat, sembah, syukur, kemuliaan, kuasa hanya bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang menciptakan bumi beserta isinya. Kolong langit semuanya Tuhan. Engkau yang empunyai Tuhan. Sungguh kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau. Yang sudah menebus kami, membeli kami dengan harga yang lunas, dengan darah-Mu sendiri. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Buat pengorbanan-Mu yang besar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mau menjadi orang-orang yang tanggap, mau mendengar suara-Mu ya Tuhan.
mau mendengar suara-Mu ya Tuhan. Bukan mendengar kata hati sendiri, tapi mau mendengar suara-Mu Tuhan. Dan melakukan, berjalan di dalam ketepatan dengan Tuhan sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini. Engkaulah gunung batuku, kota benteng tanduk perisai keselamatan kami hanya Engkau. Engkaulah gunung keluputan kami. Engkaulah tempat persembunyian kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Tuhan yang tolong pemimpin kami Tuhan. Bapak Presiden dengan para menterinya semuanya sampai ya Tuhan ke tingkat paling bawah, ke tingkat RT. Bila mereka mau bekerja sama mengatasi COVID-19 ini Tuhan. Bila mereka tidak mengambil keuntungan mereka sendiri Tuhan. Tapi mau peduli kepada rakyatnya yang menderita ya Tuhan. Tuhan, di hati yang takut akan Engkau Tuhan. Kami memohon umat-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu memohon kepada Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup membalikan keadaan. Kami percaya Tuhan. Semuanya ini untuk mendatangkan kebaikan bagi umat-Mu Tuhan. Engkau mempunyai rencana yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Karena Engkau Allah yang maha tinggi, maha mulia dan maha agung. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini. Hamba berdoa untuk gereja-Mu supaya gereja GIA Condrokusumo Tuhan menjadi gereja yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Supaya hamba-Mu Bapak Samuel dapat menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Untuk dilakukan dan dikerjakan. Meskipun saat ini tidak dapat ya Tuhan jemaat-Mu berkumpul bersama untuk ibadah. Tapi kami percaya melalui udara ini Engkau punya maksud rencana yang indah. Tidak saja jemaat-Mu yang menikmati Tuhan. Tapi siapapun yang tergerak hatinya, mereka dapat menikmatinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu yang akan bekerja. Terima kasih Tuhan buat firman sore hari ini. Hamba percaya firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Firman itu pasti kembali dengan menghasilkan buah. Tuhan yang memberkati keluar masuknya kami dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, timbul di hati kami. Itu yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.